Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini dalam bimbingan teknologi informasi dan komunikasi dengan Bu Lulu, kita akan belajar pengabelan jaringan dengan menggunakan kabel UTP. Untuk tipe pengabelan, jadi ada beberapa tipe pengabelan yang sering digunakan. Yang pertama, ada kabel koaksial atau BNC, Binary Network Cable, yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada kabel UTP, Unshielded Twistor Pair, bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga yaitu kabel fiber optik, yang bentuknya seperti ini. Oke. Yang paling dari ketiga jenis kabel ini yang paling sering digunakan yaitu kabel UTP ini. Jadi ini nanti yang akan lebih dalam kita pelajari. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang pengabelan jaringan dengan menggunakan kabel UTP, di mana untuk koneksi kabel jenis ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Untuk konektornya sendiri, yaitu kita menggunakan RJ11 atau RJ45. Untuk RJ11 bentuknya seperti ini. Untuk yang RJ45 bentuknya seperti ini. Jadi untuk RJ45 lebih panjang daripada RJ11. Nanti yang akan kita gunakan adalah RJ45. Berikutnya bagian-bagian dari kabel UTP dan konektor RJ45. Kita akan mempelajari bagian-bagiannya terlebih dahulu. Untuk kabel UTP yang tadi sudah Bu Lulu perlihatkan sebelumnya, jadi ini adalah kabel UTP yang di dalam satu kabel itu ada 8 kabel lagi. Nah, 8 kabel yang ada di dalam itu disebut dengan konduktor yang ada warnanya putih oranye, putih biru, putih hijau, dan putih coklat. Kemudian, konduktor ini dilapisi oleh isolator luar untuk melindungi. Berikutnya untuk konektor RJ45 bentuknya seperti ini. Yang paling bawah itu adalah pengunci kabel. Kemudian pin itu ada 8, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 pin. Kemudian di baliknya di sini ada kait pengunci. Nanti kalau ditancapkan ke dalam untuk menancapkan di komputer maupun di laptop, itu ada pengait kunci untuk mengunci dan untuk ketika kalian mau mengambil kembali atau mencabut kembali. Cara pengabelan UTP. Ada beberapa tipe pengabelan UTP yang sering digunakan. Antara lain yaitu ada UTP straight cable dan ada UTP cross cable. Untuk UTP straight cable, jadi pengabelan yang jenis ini atau pengabelan UTP tipe straight cable digunakan untuk menghubungkan satu PC dengan PC yang lain dengan menggunakan konsentrator atau hub. Pengabelan tipe straight cable adalah tipe pengabelan antara ujung kabel satu dengan yang satunya dan urutannya sama. Untuk pengabelan UTP tipe crossover digunakan untuk menghubungkan dua PC tanpa menggunakan konsentrator atau hub. Pengabelan tipe crossover adalah tipe pengabelan antara ujung kabel satu dengan satunya tidak sama urutannya karena ada beberapa kabel yang harus di crossover atau disilang. Oke, untuk yang pertama, cara pengabelan UTP straight cable ya, untuk yang UTP straight cable
ujung kabel satu itu kan kita tadi Bu Lulu sudah menyampaikan bahwa bersama ya ujung kabel satu dengan ujung kabel 2. Untuk urutannya yaitu dimulai dari putih oranye. Pin pertama ketika kita memasukkan ke dalam konektor RJ45, pin yang pertama ini untuk warna putih oranye. Kemudian warna oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, pemasangannya menghadapnya ke sini untuk urutannya. Jangan sampai terbalik. Kemudian untuk ujung kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa sama. Dimulai dari putih oranye, sama ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ini untuk pengabelan UTP tipe straight cable. Next, untuk yang kedua, cara pengabelan UTP crossover cable. Ujung yang pertama sama dengan yang tipe straight tadi. Ujung yang pertama diawali dari pin yang pertama putih oranye, yang kedua oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, untuk ujung yang kedua ini yang kita crosskan atau kita silangkan. Untuk ujung kabel yang kedua, pin yang pertama putih hijau diisi oleh putih hijau, kemudian hijau, kemudian pin yang ketiga putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Ini untuk ujung kabel yang kedua. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Jadi antara straight dengan crossover. Saya ulangi, kalau straight berarti antara ujung 1 dan ujung 2 sama urutannya. Kalau cross antara ujung 1 dan ujung 2 berbeda karena harus ada yang disilangkan. Berikutnya, alat utama yang kita gunakan untuk melakukan pengabelan, alat utama ya, misalkan nanti membutuhkan alat tambahan, misalkan gunting atau apapun, boleh kalau diperlukan. Hanya alat utama yang kita gunakan untuk melakukan pengabelan yaitu crimping tool. Alat ini digunakan untuk mengkrimping konektor RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, crimping tool. Nah, bagian belakang yang dekat dengan pegangan ini digunakan untuk memotong kabel. Kemudian ujung yang berlubang ini untuk mengkrimping RJ45, dan ini yang ada lengkungan ini digunakan untuk mengelupas kabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati langkah-langkah melakukan pengabelan dengan kabel UTP dan konektor RJ45 menggunakan cara pengabelan UTP straight cable. Diperhatikan dengan baik-baik ya langkah-langkahnya. Baiklah, sekarang mari kita praktekkan cara pengabelan dengan menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Alat dan bahannya yang pertama yaitu crimping tool. Nanti kita gunakan untuk mengkrimping dan memotong kabel. Kemudian yang kedua, kabel UTP. Kabel UTP yang kita gunakan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah konektor RJ45. Seperti ini bentuknya. Kemudian untuk mentes kabel kita, apakah kita berhasil untuk koneksi dari kedua kabel itu, kita gunakan tester. Berikutnya, gunting bila diperlukan. Oke, mari kita mulai untuk membuat kabel UTP dengan konektor RJ45. Langkah yang pertama, kita kupas terlebih dahulu ujung kabel dengan menggunakan alat pengupas kabel.
kurang lebih 2 cm sampai kabel yang terdapat di dalamnya itu terlihat. Kita gunakan crimping tool yang sebelah sini ada sedikit agak melengkung ke dalam. Kita gunakan untuk memotong atau mengelupas selaput luar dari kabel UTP ini. Kemudian kita lepaskan. Nah, di sini ada di dalamnya itu akan ada kabel kecil-kecil di dalamnya ini, nanti akan kita pisah-pisahkan. Kemudian kita urutkan. Nanti kita membuat kabel dengan jenis apa. Untuk kali ini saya akan membuat kabel dengan tipe stripe. Yang pertama kita potong terlebih dahulu ini supaya nanti kita bisa membuatnya menjadi lebih rapi. Setelah kita potong yang bagian tengahnya tadi, nanti ada kabel-kabel ini dengan 8 pin ya, 8 pin ini nanti ini yang akan kita pisah-pisahkan ya. Kita pisahkan kabel tersebut dan kita luruskan. Susunannya sesuai dengan susunan kabel yang akan kita buat, yaitu kita membuat dengan tipe stripe. Jadi nanti urutannya adalah putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, kemudian biru, putih biru, kemudian hijau, dan putih coklat, kemudian yang terakhir adalah coklat. Kita pisahkan terlebih dahulu. Urutannya yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat, dan kita luruskan. Jika dirasa sudah cukup atau sudah lurus, baru kita akan memotong untuk meratakan bagian ini yang akan nanti ujungnya akan kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Kita menggunakan pemotong ini untuk memotong kabel. Setelah rapi seperti ini, baru kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Pemasangan RJ45 ini ada pengaitnya. Nah, menghadapnya seperti ini. Dimulai dari yang kiri ini harusnya adalah putih oranye. Kita masukkan. Kemudian kita dorong sampai dengan ujung. Setelah dirasa sudah pas, baru kita nanti akan mengunci konektor ini dengan alat crimping tool yang ini. Ini ya, kita masukkan. Kita masukkan seperti ini. Nah, nanti sampai bunyi klik. Sambil kita dorong ya. Seperti ini, dilepas. Nah, kalau ditarik-tarik tidak bisa, berarti sudah terkunci. Untuk yang ujungnya juga sama seperti ini, melakukan hal yang sama seperti ujung ini dilakukan di ujung satunya.
kita potong seperti tadi. Ini kita lepaskan selaputnya ya. Nah, kemudian kita pisahkan kabelnya. Dan yang ini, yang tengah plastik ini kita gunting seperti tadi, kita pisahkan kabel-kabelnya. Kemudian kita urutkan kabelnya dari putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kita urutkan, kita luruskan. Kalau sudah lurus seperti ini ya, warnanya sudah benar, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, sekarang kita potong. Kita potong ya. Oke, seperti ini. Baru kita masukkan ke RJ45 sama seperti tadi. Di pengaitnya seperti ini, dimulai dari yang kiri, warna putih oranye, dimasukkan. Sampai masuk di ujung. Setelah itu kita crimping. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tes hasilnya. Jika nanti di tes itu ada lampu yang tidak menyala, berarti ada kabel yang belum atau tidak tersambung dengan sempurna. Jadi untuk konektor RJ45 sendiri, apabila sudah kita pasang dan kita crimping, misal nanti tidak terkoneksi, maka konektor ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita harus memutus langsung kabelnya ini dengan konektor-konektornya, dan kita pasang ulang seperti di awal tadi. Ya. Akan kita coba terlebih dahulu. Oke. Ini untuk alat testernya. Kita gunakan untuk ujung yang digunakan untuk menancapkan konektor RJ45. Kemudian kita nyalakan. Ya, ini hasilnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya itu adalah groundnya. Kalau semuanya sudah nyala, berarti pengkabelannya sukses atau bisa terkoneksi. Oke. Demikian untuk pengkabelan ini, nanti kalian silakan mencoba sendiri. Silakan mencoba dengan menggunakan alat-alat yang tadi sudah saya sampaikan.
Demikianlah pembelajaran pengabelan dengan menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Semoga kalian paham dan kalian bisa mempraktikannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.